Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak memulai materi pembelajaran kita pada siang hari ini, Bapak persilakan untuk ketua kelas untuk bisa memimpin doa sebelum belajar. Dipersilakan. Berdiri. Bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kembali dan dilipat dan kelas doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuki materi pelajaran, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian masing-masing. Bapak absen, yang disebutkan namanya acungkan tangan, kemudian bilang hadir bagi laki-laki, dan untuk perempuan bilang hadirah. Albert Satria Samudra, Aprilia Ayu. Baik, hadir semua ya anak-anak. Alhamdulillah, semoga yang hadir pada kali ini tetap selalu sehat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita sebelum masuk pada materi, Bapak ingin memberikan sebuah motivasi sebelum kita belajar, agar kita semakin belajar, agar kita semakin semangat dalam belajar. Apa motivasinya? Coba kita saksikan dalam tayangan video berikut ini. Memanjat adalah hobiku. Meski kadang-kadang aku lebih sering kena marah ibu, lantaran ibu takut aku jatuh dari pohon. Tapi aku suka bisa memetik buah sirsak di pohon yang ditanam di halaman kecil depan rumahku. Dan dari ketinggian aku bisa melihat betapa luasnya dunia. Duniaku, dunia anak-anak sepertiku. Dan satu lagi, aku bisa melihat teman-temanku tanpa perlu mengangkat kepalaku ke atas. Tapi kalau sudah turun dari pohon, aku kembali lagi menjadi Adul. Adul yang terlihat tidak sempurna dengan kaki-kaki mungil yang berjalan merangkak, dibantu kedua tanganku agar aku bisa lincah bergerak. Itulah tadi sebuah kisah inspiratif yang membuat hati kita terenyuh untuk terus semangat belajar. Kita belajar dari Abdul ini, anak yang tidak sempurna secara fisik, dia tetap semangat 3 tahun merangkak. Jadi kenapa tidak kita yang sempurna jauh lebih semangat dari Abdul. Oke, itulah kisah motivasi kita untuk pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, sebelum Bapak akan memulai materi yang baru, pada pelajaran kemarin kita sudah belajar tentang Sunan. Oke, kita sudah belajar Sunan Ampel. Baik, untuk bisa mengetahui kadar pemahaman kalian, Bapak akan memberikan 3 pertanyaan secara random, secara acak kepada kalian.
Siapa yang ditunjuk? Dia harus bisa menjawab. Apa ajaran yang diwarisi oleh Sunan Ampel kepada masyarakat Jawa atau kepada masyarakat Surabaya? Falsafah Mohlimo. Falsafah 5 yang diajarkan oleh Sunan Ampel. 1. Terima kasih. Tepuk tangan. Kemudian, baik, untuk capaian pembelajaran kita kali ini, nanti peserta didik mampu menganalisis peranan dakwah Sunan Giri dalam mengembangkan dakwah Islam di Indonesia secara inspirasi dan dapat menerapkan semangat juangnya dalam menghadapi tantangan zaman. Inilah capaian pembelajaran kita. Kemudian tujuan pembelajarannya yang akan kita pelajari, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini, yaitu setelah kita belajar, peserta didik nanti akan dapat apa? Pertama, kalian akan memahami biografi Sunan Giri dengan benar. Siapa beliau, silsilahnya bagaimana, cerita kecilnya bagaimana, pendidikannya bagaimana. Kemudian yang kedua, menganalisis peranan dakwah Sunan Giri dalam mengembangkan dakwah Islam. Kemudian yang terakhir, meneladani, kita mampu meneladani sikap positif dalam pribadi Sunan Giri dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kita akan membatasi pertemuan ini pada cukup pemahaman tentang biografi Sunan Giri. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar peranan dakwah dan sikap positif dari Sunan Giri. Bagaimana biografi Sunan Giri? Pertama, biografi Sunan Giri. Sunan Giri kita mempelajari dari sisi silsilah dan nasab atau keturunan. Sunan Giri atau yang dikenal dengan Raden Ainul Yakin atau Raden Paku atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih dan Joko Samudro. Beliau lahir di Blambangan, Banyuwangi pada tahun Saka 1365 atau 1442 Masehi. Sunan Giri ternyata masih keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur ayahnya yaitu Sunan Maulana Ishaq, sedangkan ibunya bernama Dewi Sekar Dadu. Kita sudah membagi kelompok ini menjadi 4 kelompok, yaitu ada kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kemudian kelompok 4. Kelompok pertama Pak Roni mau kasih nama Joko Samudro. Kelompok 2 Pak Roni kasih nama Raden Ainul. Kelompok ketiga Pak Roni kasih nama Prabu Satmata. Kemudian yang kelompok 4 Pak Roni kasih nama Sultan Abdul Fakih. Ingat? Apa Pak tugasnya? Tugasnya adalah kalian membuat peta materi. Ya. Tugasnya kalian membuat peta materi seperti yang ada di contoh ini. Buat peta materi, kemudian nanti dikasih gambar. Biografi Sunan Giri, di situ ada silsilah dan nasabnya, hanya contoh saja. Untuk pengembangannya silakan kalian kerjakan masing-masing. Pak Roni kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Pak Roni hanya butuh 1 kertas saja, ya ditulis dalam 1 kertas, 1 kelompok 1 kertas. Tulis di buku gambar, silakan. Silakan, giliran.
pagi latihan mengaji dan membaca Quran. Berkejutan kegiatan bagi petugas Bersih Jatibor. Dia lahir di Jambaran Banyuwangi pada tahun 1365 sampai dengan Sekara. Jawa Polres Kerja. Tangan buat kelompok 2. Selanjutnya Bapak akan mencari satu pemenang di antara kalian. Kalian pernah nonton Game Making 1 di TV? Biasanya acaranya ditayangkan pas jam 7 malam di Mentari TV. Gak pernah? Oke. Jadi petunjuk teknisnya, kalian cukup memberikan jawaban itu benar atau salah di buku tulis kalian. Kemudian setelah Pak Roni bacakan soal, oke, sip. Nah, kalian cukup tunjukkan begini, benar atau salah. Ya, yang salah tidak akan masuk ke babak berikutnya atau didiskualifikasi dan berdiri di belakang. Kemudian yang benar tetap di bangkunya. Benar atau salah? Ayah Sunan Giri adalah tokoh pemuka agama yang bernama Maulana Ishaq. Satu, dua, tiga. Angkat jawabannya. Yang jawab benar tetap bertahan di tempat duduknya. Oke, dari sekian anak yang menjawab salah dan ternyata jawaban soal berikutnya, Sunan Giri membangun pesantren pada tahun 1480. Hanya satu anak ini yang menjawab benar, dan ternyata dialah sang ranking 1 di kelas ini. Tepuk tangan. Pada tahap penutup, bro. Oke, baik, setelah kita on kamera 1. Game Making 1 ini penutup dari pembelajaran kita. Selanjutnya untuk tugas setelah ini, silakan kalian kerjakan uji kompetensi 3 tentang Sunan Giri dan dikerjakan di rumah kalian masing-masing. Baik, sebelum menutup, Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Bapak persilakan. Setelah pelajaran selesai, berdiri, bersiap, memberi salam. Duduk kembali. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai.